Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar mengenai modus data kelompok. Nah, kan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai mean serta median untuk data kelompok. Bagaimana cara menentukan frekuensi, bagaimana cara menentukan titik tengah, serta bagaimana cara menentukan perkalian dan penjumlahannya untuk mean. Kalau median, bagaimana cara menentukan tepi bawah, bagaimana cara menentukan frekuensi median, frekuensi kumulatif, serta rentangnya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai modus, yaitu adalah cara menentukan modus data kelompok. Nah, di sini sudah disajikan contoh soal, yaitu mengenai 50 orang terkaya di Indonesia. Kita akan menentukan modusnya dari 50 orang terkaya tersebut. Nah, bagaimana cara menentukan modus? Pertama-tama kita akan mencari frekuensi yang paling sering muncul. Nah, frekuensi yang paling sering muncul pada data ini berapa? 20. Nah, frekuensi 20 itu kita anggap sebagai frekuensi modusnya. Nah, frekuensi modus tersebut berada pada kelas antara rentang 45 sampai 49. Nah, bagaimana cara kita menentukan modusnya? Cara menentukan modus kita akan menggunakan rumus, yaitu MO sama dengan TB tepi bawah ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikali dengan P. P adalah panjang kelasnya. Dan keterangan MO adalah modus, TB adalah tepi bawah, D1 adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Untuk D2 itu adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. Untuk P itu adalah panjang kelas. Nah, kan kita sudah mengetahui datanya, kita tinggal menentukan TB, D1, D2 serta P-nya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita akan menentukan TB-nya, tepi bawah. Tepi bawah itu kan rumusnya batas bawah dikurangkan dengan 0,5. Nah, pada data ini kita mengetahui bahwa frekuensi modusnya ada 20, itu berada di antara rentang 45 sampai 49. Nah, kita mendapatkan bahwa tepi bawahnya ada batas bawahnya adalah 45. Kita kurangkan dengan 0,5, maka hasilnya sama dengan 44,5. Terus untuk D1 itu kan selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi modusnya adalah 20, kita kurangkan dengan frekuensi sebelumnya berapa? 7. Nah, maka 20 kita kurangkan dengan 7, hasilnya adalah 13. Untuk D2 itu adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. Frekuensi modusnya kan 20, kita kurangkan dengan setelahnya yaitu 8 berapa? Nah, kita tulis 20 dikurang 8 sama dengan 12. Untuk P adalah panjang kelas. Jadi panjang kelas data tersebut kita mulai hitung antara dari 45, 46, 47, 48, 49. Maka panjang kelasnya adalah 5. Nah, setelah mendapatkan TB, D1, D2 serta P-nya, maka kita masukkan ke dalam rumus. Maka MO sama dengan TB-nya adalah 44,5 ditambah dengan D1-nya 13 dibagi dengan 13 ditambah 12 dikali 5. Nah, 44,5 ditambah dengan 13 dibagi 25 dikali 5.
25 dengan ini kita coret, sisa 5. 44,5 ditambah 13 per 5. 44,5 ditambah 13 bagi 5. Kalau kalian tidak bisa menggunakan dengan cara manual, gunakan cara kalkulator. Itu nilainya adalah 2,6. Maka hasil akhirnya adalah 47,1. Nah, ini untuk kelas dengan panjang kelas yang sedikit atau yang paling minimal, yaitu 5. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh, yaitu data skor TOEFL siswa, di mana panjang kelas tersebut 25, dengan panjang kelas 25, yaitu antara 350 sampai 374. Nah, kita akan menentukan modusnya. Bagaimana cara menentukan modusnya? Kita gunakan seperti cara yang tadi. Pertama kita cari frekuensi yang paling banyak muncul, yaitu berapa? 7. Nah, frekuensi 7 ini berada di antara rentang 450 sampai 474. Nah, kita sudah dapatkan frekuensi modus serta data modusnya, baru kita tentukan TB, D1, D2 serta P-nya. Pertama kita mencari TB. TB kan tepi bawah adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Nah, karena kita tahu bahwa nilai frekuensi modus 7 ini tadi berada di antara rentang kelas 450 sampai 474, maka batas bawahnya adalah 450 dikurangkan dengan 0,5. Maka hasilnya adalah 449,5. Terus untuk D1 nya kan tadi adalah frekuensi modus dikurangkan dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi modusnya kan 7. Frekuensi sebelumnya berapa? 6. Jadi D1 nya adalah 1. Untuk D2 itu adalah frekuensi modus dikurangkan dengan frekuensi setelahnya berapa? 3. Nah, maka dapatlah hasilnya 4. 7 kurang 3, 4. Serta P-nya adalah panjang kelasnya. Berapa panjang kelasnya? Kita tadi mendapatkan 450 sampai 474. Untuk menentukan panjang kelasnya bisa kita hitung satu persatu atau menggunakan tangan. Oke, baiklah, kita akan menghitung satu persatu. 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474. Nah, kita hitung berapa banyak rentang antara 450 sampai 474. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, maka panjang kelasnya adalah 25. Nah, setelah kita mendapatkan TB, D1, D2 serta P-nya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Maka rumus modus adalah tepi bawahnya 449,5 ditambah dengan D1 nya 1 dibagi dengan D1 nya 1 ditambah dengan 4 D2 dikali dengan 25 P nya. Maka hasilnya adalah 449,5 ditambah dengan 1/5 dikali dengan 25, 449,5 ditambah 25 bagi 5 adalah 5. Nah, tinggal kita jumlahkan. 449,5 ditambah 5 hasilnya adalah 454,5.
454,5. Nah, maka inilah modus dari data skor TOEFL siswa tadi. Nah, maka dari itu untuk menentukan modus suatu data, apalagi untuk kita menentukan modus data kelompok, hal yang utama harus kita cari adalah menentukan frekuensi yang paling sering muncul. Setelah mendapatkan frekuensi tersebut, kita akan mendapatkan kelasnya. Setelah mendapatkan kelas, kita akan mencari tepi bawah. Setelah tepi bawah, kita akan mencari D1, yaitu selisih frekuensi modus dengan yang frekuensi sebelumnya. Lalu kita akan mencari D2, yaitu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. Setelah mendapatkan D2, kita akan mencari P. P adalah panjang kelas, yaitu panjang kelas antara ini sampai ini. Nah, setelah mendapatkan yang tadi, lalu kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. Nah, masukkan bahwa rumus modus adalah tepi bawah ditambah dengan D1 dibagi D2 ditambah D1 dikali P. Nah, setelah itu baru kita mendapatkan modusnya. Nah, maka dari itu untuk menentukan suatu modus biasanya kita akan mencari untuk data yang paling banyak. Maka dari itu pemusatan data itu tidak lengkap apabila tidak dimasukkan cara penentuan modusnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.